Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan kembali membahas sirah kehidupan sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Mudah-mudahan ini adalah sesi terakhir untuk pembahasan sirah Mus'ab ibn Umair. Setelah beberapa pertemuan kita membahas sirah kehidupan beliau, dan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Mus'ab ibn Umair ini wafat pada tahun ketiga Hijriah ketika berusia 40 tahun dalam sebuah peristiwa perang Uhud, di mana Mus'ab ibn Umair menjadi salah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid. Beliau menjadi syahid, dan ini merupakan satu kemuliaan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan panji-panji Islam. Gugur sebagai syuhada dengan beberapa bagian tubuh yang terpotong-potong. Dan ini merupakan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tubuh yang terluka, dengan berdarah-darah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulnya yang mulia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perang Uhud kaum muslimin menghadapi masalah. Tidak seperti dalam perang Badar. Ada masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin disebabkan karena ada ketidakpatuhan di dalamnya. Maka kemudian datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan dinamakan kekalahan. Banyak jatuh korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pada waktu itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ketika pasukan kaum muslimin kocar-kacir dalam perang Uhud itu, ada 3 kelompok sahabat waktu itu. Ada yang lari dari medan perang karena kondisinya cukup mencekam dan baru kembali setelah perang usai. Yang kedua, ada yang lari, menghindar, tapi ketika mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkepung oleh musuh dalam kondisi yang berbahaya, kemudian sahabat yang mau lari tadi atau yang mau menghindar tadi kembali lagi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau. Dan ada juga sahabat yang tetap teguh bersama
Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun resiko yang akan mereka hadapi. Mus'ab bin Umair termasuk sahabat yang teguh dengan liwa bendera perang di tangannya. Beliau pertahankan itu sampai akhirnya beliau gugur sebagai syuhada setelah ditebas oleh Ibnu Qumayyah Al-Laitsi dengan beberapa tebasan sehingga membuat tangan kanan dan kirinya terputus. Dan akhirnya dia ditusuk dengan tombak. Qadarullah, beliau pun akhirnya menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segenap jiwa, raga dan hartanya. Sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang bisa menghadap Allah dalam keadaan syahid, dan syahid ini memiliki keutamaan yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perlakuan kepada orang syahid ini pun berbeda. Ketika Mus'ab telah syahid dan perang pun telah usai, perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memeriksa kaum muslimin yang menjadi korban dalam perang itu. Nabi berjalan melihat-lihat sahabat-sahabat yang gugur dalam perang itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah satu yang gugur itu adalah Mus'ab bin Umair. Dengan tubuh yang terluka, terpotong-potong. Ada juga sahabat yang gugur dalam keadaan tidak dikenali lagi wajahnya. Tidak tahu lagi siapa orang itu. Kecuali ada tanda di tubuhnya yang dikenali oleh saudara perempuannya. Jadi begitu perjuangan para sahabat, ditusuk, ditebas dalam perang itu sehingga tidak lagi dikenali siapa orang. Gara-gara ada tanda di tubuh itu, akhirnya saudara perempuannya tahu, oh ini ternyata abang saya. Begitu hebat perjuangan mereka dalam membela agama Allah. Ada yang tubuhnya dimutilasi. Hamzah dan satu orang sahabat dari kalangan Ansar juga dalam keadaan isi perutnya terurai. Isi dalamnya sudah dipotong-potong, kunyah-kunyah. Tapi itu satu kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan kita mengerikan, menakutkan. Tapi bagi mereka yang merasakan syahid itu, mereka minta kepada Allah, mohon kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Kenapa minta dikembalikan ke dunia? Mereka ingin syahid sekali lagi. Mereka ingin tubuhnya dicincang-cincang lagi. Mereka ingin kepalanya dipenggal lagi di jalan Allah. Jadi semua permohonan orang-orang yang mati syahid itu dikabulkan kecuali satu itu. Permohonan mereka untuk minta dikembalikan ke dunia. Diberikan lagi kesempatan hidup dan mereka ingin syahid lagi. Jadi kalau ada orang mati syahid kembali lagi kemari menceritakan kepada kita, mungkin itu cukup memberikan semangat untuk kita mengorbankan nyawa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak kembali. Namun keadaan mereka di sisi Allah dan bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ketika Nabi melihat sosok Mus'ab bin Umair terbaring, terbujur dalam keadaan berlumuran darah dengan bagian tubuhnya yang terpotong itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau ucapkan ketika melihat Mus'ab, Nabi katakan, laqad ra'aituka bi Makkah wa ma biha ahadun araqu hullatan wala ahsanu limmatan mink. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dulu melihatmu di Mekah. Dulu waktu di Mekah ketika kamu masih remaja, aku melihatmu dulu, tidak ada seorang pun di Mekah yang pakaiannya lebih halus dan lembut dari pakaianmu.
Seperti yang kita ceritakan tentang Mus'ab masa remaja beliau. Seorang pemuda, seorang remaja yang cukup dimanjakan oleh keluarganya. Dipenuhi segala keinginannya. Dibelikan apa saja oleh ibu dan ayahnya. Pakaiannya pakaian yang paling bagus. Jadi semua pemuda-pemuda Mekah itu yang paling bagus pakaiannya, yang paling lembut, yang paling mahal. Itu punya Mus'ab bin Umair. Dulu. Sebelum dia mengenal Islam. Wala ahsana limmah. Dan belum pernah aku melihat pemuda yang rambutnya tertata sangat rapi, melebihi rambutmu. Di rambut yang paling keren dulu, rambut Mus'ab. Dulu waktu remaja. Minyak rambutnya mahal. Pakaiannya mahal. Sendalnya mahal. Parfumnya khusus, spesial. Dari luar. Harganya mahal. Makanannya enak. Itu kehidupan Mus'ab dulu. Sebelum Islam. Summa anta sya'isun fi burdah. Kemudian aku menemukanmu sekarang dalam keadaan rambut yang berantakan, acak-acakan. Setelah dia berjuang dalam keadaan mati syahid seperti itu, penampilannya sangat sederhana. Fi burdah, dengan mengenakan pakaian burdah, sejenis kain yang bergaris-garis. Dalam riwayat yang lain, namirah. Namirah itu artinya harimau. Dinamakan pakaian itu dengan nama namirah karena mirip kulit harimau, bergaris-garis. Loreng atau apa namanya? Belang-belang begitu ya. Bergaris-garis seperti kulit harimau. Pakaian yang sederhana dengan rambut yang acak-acakan, terbaring, terbujur dalam keadaan berdarah-darah, terpotong tubuh-tubuhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Khabbab ibn al-Arat menceritakan. Khabbab ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Mus'ab. Kata Khabbab ibn al-Arat bercerita tentang Mus'ab ibn Umair. Dia katakan, qutila yauma Uhud. Mus'ab radhiyallahu anhu ini terbunuh dalam perang Uhud. Gugur dalam perang Uhud. Wa taraka namirah. Beliau meninggalkan sehelai kain yang beliau gunakan, yang beliau pakai, yaitu namirah tadi, kain yang bergaris-garis tadi. Fa kunna idza ghattayna biha ra'sah. Dan kami ketika menutup kepalanya dengan kain tersebut, badat rijlahu, nampak kedua kakinya. Kalau ditutup kepala, kedua kakinya nampak. Wa idza ghattayna rijlai, dan apabila kami menutup kedua kakinya, bada ra'suhu, nampak kepalanya. Jadi tidak cukup kainnya untuk menutupi seluruh tubuh beliau. Padahal dulu dia adalah orang yang paling banyak koleksi baju, kain, macam-macam. Ketika meninggal, tidak cukup kain untuk menutupi tubuhnya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan tutup saja kepalanya. Di bagian kaki yang nampak itu ditutup dengan izkhir, dengan tanaman semacam tanaman serai. Tanaman serai itu untuk menutupi kaki, di bagian kakinya. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat, membayangkan betapa seorang Mus'ab itu meninggalkan segala kemewahan dunia yang selama ini membesarkan dirinya. Dia tinggalkan itu semua, akhirnya pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa kemewahan harta atau mewariskan kemewahan harta kepada keluarganya. Pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan syahid. Jadi tentunya berdasarkan hadis-hadis yang lain juga, ya, ada juga nanti dari Abdurrahman bin Auf, hadis sahih juga, seperti hadis Khabbab tadi. Abdurrahman bin Auf suatu ketika dibawakan kepada beliau makanan. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang dijamin surga. Salah seorang sahabat yang dijamin surga. Kaya raya, pengusaha sukses. Termasuk sahabat Nabi yang mulia. Tokoh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Suatu ketika dibawakan makanan, dihidangkan makanan kepadanya. Ketika dia mau makan makanan itu, dia teringat dengan Mus'ab ibn Umair. Faqal, dia pun berkata, Abdurrahman bin Auf berkata, qutila Mus'ab ibn Umair wa kana khairan minni. Mus'ab ibn Umair telah gugur dalam pertempuran itu, dan dia adalah orang yang lebih baik dariku, kata Abdurrahman bin Auf. Mus'ab itu lebih baik dariku, wa kana khairan minni. Falam yujad lahu ma yukaffanu fih illa burdah. Kami tidak mendapati kain yang bisa menutupi tubuhnya kecuali burdah tadi. Itu pun tidak sempurna tubuhnya tertutupi oleh kain tersebut. Jadi maksud kafan di sini bukan artinya dikafani seperti jenazah-jenazah lain yang tidak mati syahid. Orang yang mati syahid ini kan ada hukum khusus dia. Dia tidak disolati, tidak dimandikan, dan tidak dikafani. Menurut pendapat mayoritas dan pendapat yang rajih. Jadi bagaimana? Ya sudah, dikuburkan dengan apa adanya. Pakaian yang melekat di tubuhnya, yang telah berlumuran darah itu, itulah yang dipakaikan kepadanya. Kemudian dikuburkan. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadih," kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, la yuklamu ahadun fi sabilillah, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih. Tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah, tubuhnya berdarah-darah di jalan Allah, dan Allah Maha mengetahui siapa yang terluka di jalan Allah. Karena ada juga orang yang mati syahid tapi niatnya bukan karena Allah. Allah Maha tahu siapa yang berperang dan mati syahid ikhlas karena Allah. Allah Maha tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak. Orang yang seperti itu jaa yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan darah-darahnya itu. Jadi darahnya masih segar waktu dibangkitkan nanti. Al-launu launud dam. Darah dia pada waktu dibangkitkan nanti adalah warna darah. Tubuhnya berlumuran darah seperti darah gitu. Warrihu rihul misk, tapi baunya adalah bau misik, bau kasturi. Di warnanya nanti warna darah, tapi tidak bau amis. Baunya bau kasturi, bangga. Bukti perjuangan dia di dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh semua orang. Dan semua orang berharap ingin seperti itu. Karena dia membawa bukti yang nyata. Bukti perjuangannya di jalan Allah. Dia orang mati syahid akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Yang mati syahid di dalam perang. Ya. Tapi kalau seandainya dalam perang dia terluka, ini dalam kajian fikihnya ya. Dalam perang dia terluka, kemudian pulang ke rumah setelah beberapa saat atau 1 hari 2 hari dia wafat, meninggal dengan luka tadi, maka itu tetap diperlakukan seperti jenazah-jenazah lain, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan seperti yang lain. Walaupun kemarin dia ikut perang, ini yang gugur di medan perang memang dalam proses perang itu. Bukan setelah perang. Apakah gugurnya karena terkena senjata lawan, musuh? Atau terkena senjata sendiri secara tidak sengaja? Bisa jadi. Atau terjatuh dari hewan tunggangan? Yang jelas, kematiannya itu terjadi di dalam perang. Nah, ini disebut syahid. Syahid itu kan ada 3 ya. Ada syahid dunia wal akhirah. Ini yang paling utama ini. Dia syahid di mata manusia dan syahid dalam pandangan Allah. Syahid dunia dan akhirat. Maka diperlakukan seperti orang syahid ini. Hanya dikuburkan saja. Nanti ada syahidud dunia, syahid dalam pandangan manusia. Tapi tidak syahidul akhirah. Dia tidak dapat pahala syahid, tidak dapat pahala jihad karena peperangan yang dilakukan riya. Tidak ikhlas karena Allah. Tidak dapat dia pahala syahid. Tapi dalam pandangan manusia dia mati dalam perang. Tetap diperlakukan seperti syahid dunia wal akhirah tadi.
tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani, hanya dikuburkan saja. Sedangkan yang ketiga adalah syahid, yang orang yang mendapat pahala syahid. Seperti orang yang meninggal tenggelam, tertimpa reruntuhan. Ya, ada beberapa kategori syahid dapat pahalanya. Itu diperlakukan jenazahnya seperti jenazah-jenazah yang lain. Jadi maksud dikafani di sini sekedar ditutupi tubuhnya dengan pakaian yang ada itu. Tidak disiapkan kafan yang lain untuk dibalut tubuhnya dengan kafan seperti jenazah, tidak. Cuma para ulama di sini berbeda pendapat. Kalau dikafani bagaimana? Seandainya tuh baju yang berlumuran darah karena perang tadi dilepas dari badannya, kemudian dikafani dengan kafan yang lain bagaimana? Di sini kalau menurut pendapat Syafi'iyah dengan Hanabilah, sebagian pendapat Hanabilah dikatakan itu sunnah saja. Jadi sunnah orang yang mati syahid itu dibiarkan tubuhnya dengan pakaian yang berdarah itu, disunnahkan, istihbab. Jadi disunnahkan dia tidak dikafani dengan kain yang lain. Lebih bagus, dibiarkan begitu saja. Mazhab Maliki mengatakan wajib. Arti wajib artinya tidak boleh diganti dengan kafan yang lain. Harus dengan pakaian yang berdarah itu. Bagi orang yang mati syahid. Tidak boleh diganti dengan kafan yang lain, kain yang lain. Cuma pendapat Malikiyah ini bertabrakan, secara zahir bertabrakan dengan satu fakta dalam riwayat. Ketika Hamzah gugur sebagai syahid dalam perang Uhud juga. Sama dengan Mus'ab. Saudara Hamzah, saudarinya bernama Sofiyah. Sofiyah ini kakaknya Hamzah. Datang membawa 2 lembar kain kafan. Sofiyah ini sahabat Rasulullah. Bibi Rasulullah, makciknya Rasulullah. Dia datang membawa 2 kain kafan. Dia ingin mengkafani Hamzah, adiknya yang gugur dalam perang Uhud. Waktu itu ada seorang sahabat dari Ansar juga mengalami hal yang sama seperti Hamzah. Dalam kondisi tubuhnya dimutilasi, isi perutnya sudah terurai, tidak utuh lagi tubuhnya. Akhirnya para sahabat berinisiatif, 2 kain kafan yang disiapkan untuk Hamzah tadi dibagi 2, 1 untuk Hamzah, 1 lagi untuk sahabat Ansar yang gugur sama nasibnya seperti Hamzah. Akhirnya dia dikafani oleh kakaknya itu. Di sini para ulama mengatakan itu kalau yang bilang tadi sunnah tidak ada masalah ya. Berarti boleh baju perang itu yang berlumur darah itu disingkirkan kemudian diganti dengan kain kafan. Boleh, tidak ada masalah. Karena hukum membiarkan orang yang mati syahid dengan pakaian syahidnya itu hukumnya sunnah saja. Tapi bagi yang bilang wajib tadi mengatakan, mazhab Maliki mengatakan wajib, harus dibiarkan dengan pakaian itu, tidak boleh diganti dengan kafan lain. Bagaimana mereka menanggapi hadis tadi? Mereka katakan kondisi Hamzah beda dengan yang lain. Kondisi Hamzah tubuhnya tidak sama dengan syuhada-syuhada yang lain. Karena tubuh Hamzah ini sudah tidak utuh lagi. Isi-isi perutnya sudah keluar. Tidak utuh lagi. Sehingga tidak bisa dibiarkan dengan pakaian yang seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan pakaian Hamzah sudah ditanggalkan, dilucuti pakaiannya. Tidak ada lagi pakaian. Makanya kakaknya membawa kafan lain, dikafani dengan kain yang lain. Jadi terlepaslah polemik pada khilafiyah di kalangan para ulama. Yang jelas orang yang mati syahid ini mendapatkan perlakuan khusus dalam Islam, satu kemuliaan bagi mereka. Bagaimana kalau yang mati syahid itu dalam kondisi junub? Para ulama mengatakan rajihnya pun secara rajih yang junub pun tidak dimandikan, sudah biarkan dalam keadaan junub dia itu. Sahabat Rasulullah Hanzalah namanya mati syahid dalam keadaan junub. Dalam keadaan berhadas besar. Sudah, dibiarkan saja. Masalah dia dimandikan oleh malaikat, itu bukan urusan kita, itu urusan alam malakut sana, bukan alam nasut kita manusia ini. Jadi kemuliaan yang luar biasa yang diberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang menjadi syuhada dalam
perang Uhud, salah satunya adalah kepada Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Mus'ab ibni Umair dikuburkan. Dan dalam perang Uhud itu ada satu kuburan, satu liang itu dikuburkan beberapa orang. Karena memang kondisinya darurat. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana satu liang itu boleh dikuburkan 2-3 orang. Ya. Jadi pada waktu itu Mus'ab diperintahkan untuk dikuburkan seperti yang lain juga, syuhada-syuhada yang lain. Fanazala fi qabri Abu Rum ibnu Umair. Turun ke kuburnya itu, ke liang lahatnya itu untuk mengantarkan jenazahnya. Yang disuruh turun ke situ adalah Abu Rum ibnu Umair, saudaranya sendiri, saudara Mus'ab bin Umair. Karena dalam perang Uhud, Abu Rum ini bersama kaum muslimin. Sedangkan Abu Aziz itu bersama kaum musyrikin. Abu Aziz ibnu Umair bersama kaum musyrikin. Kemudian Amir ibni Rabi'ah dan Suwaibid ibni Sa'ad. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berdiri kemudian mendoakan Mus'ab ibni Umair dan membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Ada di antara orang-orang yang beriman itu orang-orang yang menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang gugur dalam menepati janjinya, gugur di jalan Allah, dan di antara mereka ada yang sedang menunggu-nunggu untuk gugur di jalan Allah. Dan mereka tidak akan pernah mengubah janjinya itu. Maksudnya Mus'ab bin Umair ini termasuk orang-orang yang qadha nahbah, orang yang mengorbankan nyawanya untuk menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia termasuk minas sadiqin, orang-orang yang jujur dengan ucapannya, jujur dengan imannya, jujur dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, asyhadu anna haula syuhada indallah. Aku bersaksi bahwa mereka ini adalah syuhada. Mereka ini adalah syahid-syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ada orang-orang yang memang dinyatakan syahid oleh Nabi, ini syahid. Tapi ada juga yang gugur di medan perang, Nabi katakan dia tidak syahid, dia finnar, huwa finnar, dia dalam neraka. Ada dalam beberapa perang itu ditemukan seorang yang gugur, dipuji-puji oleh para sahabat kehebatannya di dalam perang, tapi Rasulullah mengatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Karena ada sesuatu yang dia lakukan yang tidak diridai oleh Allah. Seorang terluka, tidak tahan dengan lukanya karena sakit tadi, akhirnya dia menusuk dirinya, dia bunuh diri. Para kaum muslimin yang lain tidak tahu apa yang terjadi pada diri dia. Rasulullah tahu dengan wahyu tentunya. Huwa finnar, dia dalam neraka. Makanya tadi dikatakan orang yang terluka di jalan Allah nanti akan dibangkitkan dalam keadaan membawa darah luka itu, warnanya warna darah dan baunya bau kasturi. Dan Allah Maha tahu siapa yang terluka di jalan Allah. Ada juga yang terluka tapi bukan di jalan Allah, fi sabilis syaitan, di jalan syaitan. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Tapi ini mereka adalah syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendoakan mereka. Salah satunya adalah Mus'ab ibni Umair yang telah kita ceritakan sirah kehidupannya. Mudah-mudahan dari kisah kehidupan Mus'ab bin Umair ini kita bisa mengambil banyak hikmah, pelajaran dan ketauladanan dari kehidupan beliau. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada malam yang mulia ini ialah sesi terakhir untuk kehidupan Mus'ab ibni Umair, dan insyaallah kita akan membahas kisah-kisah yang lain, sahabat-sahabat yang mulia lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.